Buka kitab Al-Ahamnya halaman 4. Nih, yang ini. Kewajiban anak terhadap kedua orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Wasiat Nabi SAW tentang perbuatan baik kepada kedua orang tua. Ridha Allah ada pada ridha orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis Nabi menjelaskan, ma min muslimin lahu walidani muslimani yusbihu ilaihima muhtasiban illa fatahallahu lahu bawaini yakni minal jannah. Wa in kana wahidan fawahidun wa in ghadaba aw ahdaruhuma lam yarda Allahu anhu hatta yarda anhu qila wa in zalamahu qala wa in zalamahu. Tidak ada orang muslim yang mempunyai dua orang tua sesama muslim dan selalu berbakti kepada kedua orang tua, kecuali akan dibukakan dua surga untuknya. Bila orang tuanya tinggal seseorang, maka dapat satu, dan bila seorang dari keduanya marah, maka Allah tidak akan meridhoinya sampai orang tua itu meridhoi atau memaafkannya. Ada yang bertanya, walaupun keduanya zalim terhadapnya, Rasulullah SAW menjawab, walaupun keduanya berbuat zalim terhadap anaknya, tapi anaknya harus tetap berbakti kepada kedua orang tuanya meskipun mereka tidak menyayanginya. Hadis riwayat Bukhari. Jadi hadis Nabi ini menjelaskan, ketika tidak ada orang muslim yang mempunyai dua orang tua sesama muslim dan selalu berbakti kepada keduanya, kecuali akan dibukakan dua surga untuknya. Jadi misalnya ada dari santri sini aula, dia tuh berbakti kepada kedua orang tuanya, nggak marah-marah, nggak membentak, habis itu nurut sama orang tua, kalau disuruh apa-apa ya lanjut, iya bu, iya, maka akan dibukakan dua pintu surga kepada dia. Bila orang tuanya tinggal seorang, maka dapat satu. Jadi misalnya ada seseorang yang bapaknya udah meninggal, kan itu dikatakannya yatim. Kalau enggak ibunya meninggal, bapaknya masih ada, dikatakan piatu. Kalau dua-duanya udah nggak ada, namanya yatim. Misal nih bapaknya udah nggak ada, berarti dia yatim, tinggal sama ibunya. Nanti dibukakan surganya sama Allah satu. Dan bila seorang dari keduanya marah, maka Allah tidak akan meridhoinya sampai orang tuanya itu meridhoi atau memaafkannya. Jadi ketika misalnya akan berbuat salah kepada orang tuanya, misalnya gue bentak, suruh ini beli telur, lagi main game, lagi main PS misalnya, lagi main Mobile Legends misalkan gitu ya. Ini Arkan minta tolong dong, bunda minta tolong beliin telur seperempat. Arkan gue bentak, tahan dulu, lagi pengen mitik telur, sabar. Padahal semua yang Arkan minta ke orang tuanya udah dikasih ke ininya. Arkan gak nurut, terus orang tuanya bilang gini, ibunya ngomong gini, ya Allah bunda gak bakal redo. Kalau misalnya orang tuanya marah-marah, orang tuanya gak maafin, Allah juga gak redo. Mau anak meminta maaf sama apa-apanya, cium kaki bolak-balik gitu, misal gitu, orang tuanya masih belum maafinnya, Allah juga masih belum maafinnya. Walaupun kedua orang tuanya itu zalim terhadap anaknya. Ada orang yang ngatain yang nanya kepada Nabi Muhammad SAW. Ini, ya Rasulullah, aku ingin bertanya kepadamu. Misalkan kita disuruh berbakti kepada kedua orang tua kan, ya kan, benar nggak? Nah tapi kalau orang tuanya yang zalim kepada kita, misalnya kita lagi inian, orang tua kita zalim, kita lagi makan sayur nih, kasihnya sayurnya doang, terus tanya sama ininya, kuahnya mana? Dikasih air putih, gitu. Terus maka kita tetap berbakti kepadanya, sopan, disuruh apa sopan, ini sopan. Maka kita tetap berbakti kepada orang tuanya, karena hadis Nabi mengatakan ridallahi fi ridha walidain wa sukhtullahi fi sukhti walidain. Ridha Allah ada pada ridha kedua orang tua dan murkanya Allah tak ada terhadap muka orang tua.
Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin As, itu gitu. Misalnya Dapi, orang tuanya redo kalau Dapi itu ngaji Al-Quran, khatamin Al-Quran tuh 5 kali bolak-balik. Terus tuh ngaji ke Yaman, ini bolak ke Tangerang. Terus tuh kemana lagi tuh? Ke Abu Yahamid, ke Abu Yahamid, ke Anur Bekasi. Nah, orang tuanya senang dan redo, maka Allah juga redo kepada Dapi. Dan kalau ketika kedua orang tuanya murka sama Dapi, Allah juga bakal murka sama Dapi. Ayo, inna